Salam hormat. Satu nusa, satu bangsa. Satu yaitu bahasa Indonesia. Salam adat budaya agama. Salam juga kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap kita jaga kesatuannya untuk Indonesia. Berbeda-beda tetap kita satu. Mungkin kalian sama yang pernah tinggal ataupun hidup di daerah pedalaman, di desa, di perkampungan, di pelosok-pelosok, di tengah hutan, ataupun jauh dari kota. Bagaimana rasanya, bagaimana ceritanya dan sejarahnya hidup di desa. Masa-masa kecil yang sangat indah kan? Masa-masa lalu yang sangat menyenangkan. Itulah kebanggaannya orang desa. Makanya harus bangga jadi orang desa, harus bangga jadi orang kampung. Walaupun desa itu punya sejarah. Desa itu tanah lahir kami yang sangat kami banggakan. Nih kawan, mungkin kalian pun sama punya cerita. Saya punya cerita pendek, cerpen. Waktu itu sekitaran mungkin usia kami tuh usia berapa ya, 3 tahunan, 3 tahun lah, masih teringat. Dan ibuku, bapakku tuh masih ada, masih sehat jasmani dan rohaninya, masih semangat. Dan beliau kesehariannya hanya beraktivitas di pertanian sebagai petani, tapi bukan buruh tani. Nggak kayak sekarang yang namanya petani itu jarang, tapi banyakkan buruh tani ataupun kulit tani. Tapi orang tua zaman dulu yang namanya petani, benar-benar petani, karena beliau itu punya tanah, punya sawah, dan punya perladangan, punya perkebunan. Dulu ibu dan bapak saya itu punya sawah, ada sawah padi, jagung, ya lumayan lah untuk kegiatan ibu dan bapakku kesehariannya. Dan waktu itu saya masih kecil, usia 3 tahun itu, sering kami diajak-ajak oleh ibuku ke sawah. Dan diajarkanlah kami cara menanam padi, menanam jagung. Ya sangat indah lah bagi kami. Dan sawah itu jauhnya dari rumah itu sekitaran 1 kiloan lah. Dan sangat indah di setiap perjalanan dari rumah sampai ke sawah, karena banyak sekali ditanami tebu ataupun perkebunan lain, palawija, dan irigasi pun masih bersih, banyak sekali burung-burung itu, burung-burung liar, entah burung perkutut ataupun burung-burung yang besar kecil, apalagi burung puyuh itu banyak sekali. Apalagi hewan-hewan yang di sawah juga banyak, seperti lenggarangan ataupun rase, penyawak, ya banyaklah, sangat indah. Ada musang bulan juga, ada terenggiling itu yang kalau kelihatan sama orang dia membentuk melingkar seperti bola, masih teringat itu. Dan jarang sekali waktu itu orang-orang setempat ataupun orang kampung itu memburu atau apalagi membunuh ular-ular itu. Enggak pernah saya lihat. Mereka hanya sekedar mengusir jauh-jauh dari kebunnya. Masih teringat saya itu sering diajak mamaku itu di kebun. Ceritanya waktu itu ditanami padi. Sering saya tuh
menunggu padi itu supaya tidak dimakan oleh burung-burung ataupun hewan-hewan lain yang merusak tanaman padi. Entah bagaimana ceritanya itu, dengan alat sederhana untuk mengusir padi. Bapakku yang bikin itu dari batang pohon bambu, diikat dengan kaleng, diisikan pasir atau batu, dan terus seterusnya sepanjang perkebunan padi itu, ladang padi, diikat pakai tali sampai disentralkan ke gardu. Dan disitulah kami sering menggerak-gerakkan talinya supaya mengusir burung. Kalau ada burung memakan atau segerombolan itu masuk ke ladang padi, baru kami tarik-tarik itu talinya supaya berbunyi konsreng 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 konsreng, baru berlarian itu burung-burung itu. Itu sangat indah sekali itu. Terkadang juga kalau memang kehausan ataupun kita memang darurat lapar kan, saya sering curi-curi itu palawija kebun tetangga, entah ketimun, terong, jagung, ya kami bakar juga di situ di tempat. Itu udah biasa, udah lumrah. Kadang pun kita minum dari air solokan. Waktu itu sangat bersih air solokan itu. Dan masih banyak sekali ikan-ikan yang benar-benar alami, liar itu. Ikan lele ataupun ikan apa, gabus, sepat, petik, udang, ya termasuk ular lah kan, tapi kan jernih sekali. Tidak ada lagi yang namanya sampah-sampah plastik kayak sekarang, benar-benar steril. Paling yang ada sampah-sampah dedaunan, sampah daun dari pisang, sampah daun dari pohon jati. Itu juga sering dipakai para petani untuk bungkus nasi kan, pakainya daun pisang ataupun daun jati untuk perbekalan di sawah. Nah, dari situ kami sering pulang itu sore sampai rumah maghrib dan seterusnya jalan kaki, dan sangat indah sekali. Dan waktu itu memang belum ada yang namanya listrik masuk desa-desa, masih pakai lentera itu saya ingat, pakai damar ya, kalau bahasa Jawa itu damar, lentera ataupun pelita itu yang bahan bakarnya pakai itu, minyak tanah. Dan kita makan juga seadanya. Makanan yang paling istimewa bagi kami itu makan mie, bukan Indomie atau super mie, tapi mie bihun yang dibikin secara manual dari tepung diadon, baru dirajang-rajang, dijemur. Nah, disitulah paling istimewanya makan mie. Apalagi makan dapros, botok, ataupun ya banyak sekali lah, dage. Tapi yang bagi kami favoritnya itu makan dapros, limbahnya dari ampas tahu itu. Karena zaman dulu kan benar-benar sangat sulit lah untuk ekonomi, walaupun kita banyak sekali punya perbekalan gabah di rumahnya. Dulu rumah kami tuh dari setengah tembok, di bawah tembok tapi di atasnya pakai bilik dan kayu-kayu jati. Ya walaupun banyak kamar tapi semuanya tidak diisi, diisinya oleh gabah atau padi. Dan masalah untuk makan sih benar-benar saya tidak kurang, alhamdulillah. Itu berkat kerja kerasnya orang tua kita. Bahkan bisa sampai untuk 1 tahun itu stok padi yang habis pemanenan kita taruh di kamar-kamar sampai di halaman. Karena zaman dulu itu kalau panen padi itu gotong royong sistemnya. Misalnya dari tetangga kan,
diajak panen padi. Nanti bayarannya ya dari padi juga, misalnya berapa persen untuk yang bantuin panen padi, nanti untuk yang punya padinya berapa persen. Jadi sistemnya pembayarannya pakai padi juga, tidak pakai uang, dan benar-benar unik. Dari situ kami kalau panen padi kan ikut orang tua itu bantu-bantu manggulin 1 kilo perjalanannya itu dari sawah ke rumah. Apalagi kalau mau dihancurin kan gabahnya supaya terlepas dari batang padi sama daunnya, kita pukul-pukul itu pakai batang pohon supaya hancur, supaya bisa terpisah antara batang dan daun padi dengan gabah ya kan. Sudah hancur baru difilter biar bersih, baru dijemurlah di halaman rumah kita juga, jemur sampai kering. Setelah kering baru dimasukkan ke karung. Nah, untuk kesehariannya yang kita makan, kita tumbuk itu padi itu ditumbuk. Tidak ada yang namanya dulu tuh gilingan padi, nggak ada. Ditumbuk itu pakai lumpang dan pakai alu, ditumbuk sampai jadi padi, jadi beras, baru ditempayan, ditapenkan biar kotorannya hilang dari kulit padinya. Nah, setelah ditumbuk baru kita campurin lagi dengan jagung, ditumbuk lagi sampai halus, dibikinlah pakai jagung, baru dimasak. Itu namanya nasi jagung. Karena untuk memperhemat, untuk stok supaya tidak kekurangan makanan. Nah, masih ingat kan? Mungkin kalian juga sama seperti itu, punya sejarah masa lalu, masa kecilmu hidup di desa ataupun di kampung. Makanya bangga jadi orang kampung itu. Banggalah jadi orang kampung, karena kampung tanah lahirmu sendiri. Kampunglah nenek moyang. Walaupun dibilang deso, kampungan, saya bangga, memang saya orang kampung. Orang yang di kota sudah wajar karena sudah bernasib baik dan kehidupannya sudah enak, dan haruslah bersyukur jadi orang kota karena nasibnya sudah baik. Tapi setidaknya mungkin ada asal usul dari keluargamu yang dari desa, dari kampung ataupun dari pelosok. Makanya harus ingatkan dan harus banggakan bahwa kampung halaman itu punya cerita, dan kampung halaman itulah punya nenek moyang, dan kampung halaman benar-benar indah. Dan tanah lahirku di kampung, jadi bangga jadi orang kampung dan harus bangga jadi orang desa.